Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan mendengarkan beberapa warta lisan Minggu hari ini 30 Maret 2025. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi majelis jemaat atau sekretariat gereja. Pelayanan firman Tuhan kebaktian umum hari ini Minggu kebaktian Prapaskah 4 yang keempat 30 Maret 2025 dilayani oleh Pendeta Rosita Julian Permana dari GKP Sukamandi. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 pukul 5.30 bertempat di gereja dipimpin oleh Ibu Yuliati IA. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan hari Kamis 3 April 2025 pukul 19 WIB. Penyelenggara majelis jemaat bertempat di gereja dipimpin oleh Penatua Kristianto dan liturgosnya Ibu Epi Sihombing. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Perjamuan kudus diberitahukan kepada segenap anggota jemaat bahwa pada hari Minggu 27 April 2025 pukul 9 pagi majelis jemaat akan mengadakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam pelayanan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Dan jika Bapak Ibu Saudara-saudari masih menyimpan kartu perjamuan kudus, mohon agar segera mengembalikan kepada penatua atau sekretariat gereja. Bantuan kendaraan. GKI Pamanukan telah menerima 1 unit mobil kendaraan Toyota Neo Avanza dari BPMSW GKI Sinode Wilayah Jabar pada tanggal 26 Maret 2025. Kiranya menjadi berkat untuk pelayanan di GKI Pamanukan. Persembahan Paskah dalam rangka Paskah 2025, majelis jemaat telah menentukan anjagar sebesar 4 juta rupiah. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang hendak memberikan persembahan Paskah, majelis jemaat telah menyediakan amplop persembahan Paskah 2025 di depan pintu masuk gereja. Persembahan umat dari tanggal 22 sampai 28 Maret sebesar Rp6.603.000. Sekian warta hari ini. Umat Tuhan, kita menyalakan lilin Prapaskah keempat. Ingatlah, sekalipun berdosa, Yesus menerima dan menyambut kita. Maka bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Marilah kita bermazmur bagi Allah kita. Tuhan menyembuhkan orang yang hancur hatinya.
Besarlah Tuhan kita dan hebat kekuatannya. Umat kami untuk bangkit berdiri. Kasih Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Bila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting karangnya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap menguat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah Minggu Prapaskah keempat ini kita awali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Umat yang terkasih, sadarkah jika dosa membuat kita berjarak dari Tuhan?
relasi dengan sesama pun tidak baik-baik saja. Sesungguhnya Tuhan selalu mendekat. Dia tetap membuka tangannya dan menerima kita yang berdosa. Bersediakah kita kembali dalam pelukannya? Mari berdoa. Engkaulah Tuhan yang mengetahui segalanya, keterbatasan dan kejatuhan kami juga Engkau ketahui. Sebaik apapun menutupi dosa, Engkau tetap tahu apa adanya kami. Dalam kerendahan hati, kami memohon ampun kepada Allah. Sucikan dan layakkan kami agar berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah. Doa dan bergumul dalam takwaan, jawaban itu diterimanya. Mengapa Yesus menderita di neraka dan mahkota duri pun dipagainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus memegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus berikan kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya kita diampuni dan dipulihkan. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-8. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang menantikan Engkau berfirman. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, lengkapi kami dengan roh hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, agar kami bukan saja dapat mendengar firman-Mu dengan baik, tetapi agar kami juga dapat mengerti dan dapat memahaminya. Teristimewa agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan pertama menurut Yosua 5 ayat 9 sampai 12. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gadum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikian sabda Tuhan. Mari kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 32 secara berbalasan. Perlihatkan
Bacaan kedua menurut 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-16 sampai ke-21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kamu meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil menurut Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3 dan ayat 11b sampai ayat 32. Demikian bunyinya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hambanya
dan bertanya kepadanya, "Apa yang sedang terjadi?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapatkannya kembali dalam keadaan sehat." Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira, karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana, Hosana. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Rosita Julian Permana dari GKP Sukamandi. Sebenarnya dekat tetanggaan ya. Cuma kita nggak pernah ketemu sebab ini pertama kali saya di sini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun 97 saya lulus kuliah. Itu 28 tahun yang lalu. Jadi lulus kuliah itu bulan Juli saya wisuda, lalu bulan Agustus saya dikirim untuk MO gitu ya, selama 3 bulan. Lulus pulang MO saya langsung masuk ke gereja tempat saya menjadi pikaris. Dan ketika saya sampai di gerbang gereja tempat saya menjadi pikaris, saya ternganga Bapak Ibu. Kenapa saya ternganga? Tanahnya 3 hektar. 3 hektar isinya cuma 2 gedung doang Bapak Ibu. 2 gedung itu apa? Gedung gereja dengan pastori. Dan jarak pastori dengan gereja itu dibatasi lapangan bola tempat anak muda main bola. Lalu pastorinya itu saya menyebutnya seperti rumah peri Bapak Ibu. Kenapa saya menyebutnya seperti rumah peri? Karena kiri kanan depan belakang pohon bambu. Jadi rumahnya itu tersembunyi di antara pohon-pohon bambu. Saya juga bingung kenapa pendeta sebelum saya memilih lokasi itu untuk tempat tinggalnya gitu ya. Lalu saya berpikir, berani nggak ya saya di sini? Harus berani. Tapi malam hari ketika saya sedang memantapkan hati untuk berani gitu ya, tiba-tiba saya dijemput oleh salah seorang penatua. "Ibu, jangan tidur di sini. Perempuan gak pantas tidur di tengah kebun seperti ini. Bahaya, ayo tidur di rumah saya." Jadi saya ngungsi ke rumah penatua itu Bapak Ibu. Dan sebelum tidur saya berbicara, ngobrol-ngobrol dengan penatua. Ini saya baru datang. Lalu penatua itu langsung bilang gini, "Ibu nanti tolong ya, jangan bergaul dengan ibu A, ibu B, ibu C, ibu D, ibu E." Gitu ya. Kagetlah saya. "Ih, emang kenapa?" "Sebab si A bla 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 gitu. Si B bla 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 bla, si C bla bla bla." Disebutkanlah dosa-dosanya Bapak Ibu. Padahal saya ketemu aja belum gitu ya. "Lalu nanti tolong di antara pemuda jangan bergaul dengan pemudi si ini." "Kenapa?" "Sebab pemudi si ini bla 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 bla." Waduh, saya bilang pesan sponsornya banyak amat ya. Padahal saya baru datang. Dan ternyata hari kedua saya di sana,
Satu persatu orang yang sudah disebut namanya itu datang mencari saya. Karena sudah dibilang Pikaris sudah datang gitu ya. Memperkenalkan diri, jadi dalam hati, oh ini Ibu A, oh gitu. Saya dalam hati mengatakan. Tapi saya mengamati, enggak kok mereka baik-baik aja. Tapi kenapa ya dibilangnya jangan bergaul sama si ini. Lalu saya melihat ternyata mereka punya masa lalu yang katakanlah masa lalunya suram, gelap, jelek gitu Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan masa lalu yang jelek itu muncullah label untuk orang-orang tersebut. Kalau bahasa keren zaman sekarang itu istilahnya stigma gitu ya. Itu bahasa kerennya Bapak Ibu. Tapi kalau bahasa sehari-harinya mah label. Gitu ya. Labelnya apa sih? Oh banyak label hari-hari yang kita kenal gitu ya. Tukang rusuh, apalagi itu Bapak Ibu. Hari-hari gitu ya. Perempuan gak bener, wah lain-lain lah gitu ya. Dan saya tetap bergaul dengan mereka gitu. Sampai kemudian marahlah sang penatua ini, dia mengatakan ini Pikaris gak beres nih, gak mau dengar arahan, gak mau dengar masukan, bergaulnya sama orang-orang gak bener terus. Jadi dengan bahasa kasar saya diusir dari rumahnya Bapak Ibu. Lalu ketika diusir saya bersyukur banget Bapak Ibu. Bukannya sedih, saya bersyukur. Aduh, bebas, lepas. Kenapa saya bersyukur? Sebab saya bisa tinggal di pastori. Di tengah kebun. Yang saya mau teriak sekencang pun gak bakal ada orang yang denger. Saya mau guling-guling dari ujung rumah ke ujung rumah pun gak akan ada yang tahu. Merdeka saya di sana Bapak Ibu. Dan ketika saya sudah merdeka seperti itu, ternyata lebih banyak orang yang datang ke pastori, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. 2 tahun lalu berarti 26 tahun kemudian Bapak Ibu ya. Saya menjadi mentor seorang Pikaris gitu. Tiba-tiba Pikarisnya dengan panik bilang begini, Ibu tolong saya sedang punya masalah. Saya kaget, masalah apa? Saya sedang berkonflik dengan majelis jemaat. Waduh, kalau Pikaris berkonflik dengan majelis jemaat, ada masalah apa gitu ya. Apa masalahnya? Kenapa kamu konflik dengan majelis jemaat? Lalu dia bercerita, itu Bu, majelis jemaat udah ngasih pesan sponsor. Tolong jangan bergaul sama Ibu A, sebab Ibu A ini bla 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 gitu. Tapi hati nuraniku mengatakan, enggak kok, Ibu itu baik. Jadi aku tetap bergaul dengan dia. Dan majelisku bilang, ini Pikaris katanya bandel banget ya, gak bisa dilarang. Lalu ketertawalah saya waktu mendengar itu gitu, tertawa saya. Pikarisnya kaget, dia lagi cemas ngadu, sayanya malah tertawa geli banget gitu ya. Kok Bu Pendeta ketawa sih? Aku lagi panik ini, gimana solusinya? Lalu saya tertawa panik, tertawanya begini. Kamu tahu kenapa saya tertawa? Sebab itu saya alami ketika saya masih Pikaris 26 tahun yang lalu. Bayangkan Bapak Ibu, ternyata gereja selama 26 tahun itu gak pernah berubah ya. Gak pernah berubahnya apa? Selalu gampang sekali memberi label kepada orang-orang yang pernah punya masa lalu yang buruk. Terus saya bilang gini deh solusinya. Kamu kan masih Pikaris, ikutin aja omongan majelis. Tapi Bu kasihan kalau aku gak bergaul sama ibu itu. Aku gak larang kamu bergaul sama dia, tapi bergaulnya di belakang majelis saja biar gak kelihatan. Sama-sama enak, ke majelis kamu enak, sama ibu itu juga enak gitu ya. Nah Bapak Ibu, itu dari sudut pandang kita orang-orang, ya bahasa kerennya nih, orang-orang yang tidak berdosa. Lalu bagaimana dari sudut pandang orang berdosanya Bapak Ibu? Nah, si ibu ini pernah ngomong sama saya begini, Bu Pendeta, sebenarnya saya udah gak pengen ke gereja lagi. Sebab setiap kali ke gereja saya malu banget. Setiap kali saya datang ke gereja itu seolah-olah mata jemaat memandang saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan pandangan mata mereka itu seolah-olah meremehkan saya. Tapi mau gimana lagi? Ntar kalau saya gak ke gereja saya mau kemana?
Masa saya harus pindah agama cuma karena masa lalu saya yang buruk. Terus saya bilang, nyantai aja, gak masalah kok ke gereja. Justru semakin ke gereja semakin kuat. Dan dia mengatakan, ini nih sikap pendeta dan vikaris seperti ini yang membuat saya semakin kuat ke gereja. Bapak Ibu, mari kita lihat bacaan kita yang paling utama, Injil Lukas. Ini dalam Injil Lukas ada satu anak yang kurang ajar banget, Bapak Ibu. Di mana letak kurang ajarnya? Tahu? Letak kurang ajarnya di mana Bapak Ibu anak ini? Bapaknya masih hidup sudah minta? Pantas enggak Bapak Ibu? Warisan itu dimintanya kalau orang tua sudah, maaf ya, kalau orang tua sudah masuk lubang kubur, masa berdukanya sudah lewat, tergantung masa berdukanya berapa lama. Kan kalau orang Cina masa dukanya itu katanya 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun berarti sudah lepas, bebas dari masa duka. Kalau sudah masa dukanya lewat, yuk kita anak beranak kumpul. Ini rumah warisan, toko warisan, kebun warisan, atau apapun yang bentuknya warisan, mau diapain? Jual semua, uangnya bagi rata, atau bagi-bagi aja barangnya di antara kita. Itu kan seperti itu. Tapi ini anak kurang ajarnya keterlaluan. Bapaknya masih hidup, dia datang kepada bapaknya. Bapak, aku mau minta bagianku dong. Dari semua harta bapak, aku mau ambil warisanku dong. Tapi kita lihat Bapak Ibu, ketika anaknya meminta itu bapaknya gak protes gitu ya. Bapaknya mengumpulkan anak-anaknya, yuk kita bagi warisan. Lalu sesudah dibagi, nih bagianmu untuk anak bungsu, ambil. Begitu diambil, apa yang terjadi Bapak Ibu? Alkitab mengatakan semua warisan itu kemudian dijual. Uangnya digondol pergi ke kota. Dan di kota dia hidup berpoya-poya. Ini kalau bahasa zaman sekarang berpoya-poya, anak muda apa bahasanya? Zaman sekarang gaya hidup hedonis gitu ya. Berpoya-poya, menghamburkan uang sana sini. Bapak Ibu, uang 1 karung pun kalau dikeluarin doang gak ada yang masuk, akhirnya habis. Warisan Bapak Ibu 7 triliun pun kalau dikeluarin terus gak ada masuknya, habis. Jadi ceritanya uang ini kemudian habis. Dan ketika habis kemudian terjadi musibah kelaparan, maka anak ini kemudian sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang tadinya orang kaya berubah menjadi tidak punya apa-apa, lalu sekarang mencari pekerjaan. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah menjaga babi. Dalam tradisi orang Yahudi, babi itu simbol kemurtadan. Jadi kalau orang sudah bekerja menjaga babi, berarti itu sudah terjun bebas ke bawah. Itu adalah tempat-tempat yang sangat rendah, penjaga babi. Dan anak ini menjaga babi. Dan ketika menjaga babi, dia kelaparan gitu ya. Lalu dia lihat ini babinya sejahtera banget makannya. Anak itu kemudian ingin makan makanan babi. Tapi ketika dia ingin makanan babi pun ternyata pegawai-pegawai yang lain melarang. Dan ketika dia dilarang makan makanan babi itu, teringatlah dia betapa ayahnya murah hati. Anak itu mengatakan, di rumah bapakku banyak pegawai, di rumah bapakku banyak pekerja, semuanya diperlakukan dengan baik. Tidak ada pekerja yang kelaparan, tidak ada pekerja yang kesusahan. Jadi si anak ini kemudian mengumpulkan tekad dalam dirinya, Bapak Ibu. Apa tekadnya? Aku harus pulang. Tapi pulang bukan sebagai anak. Pulang sebagai apa? Pulang sebagai orang yang ngelamar kerjaan, sebagai pembantu, sebagai karyawan, sebagai hamba. Yang penting
dia mendapat perlakuan lebih baik daripada majikan yang sekarang. Dengan tekad yang dikumpulkan kuat itulah anak ini pulang. Dari jalan dia udah merancang harus ngomong apa, Bapak Ibu. Kayaknya ini dilatih sepanjang jalan ini omongan ya. Bapak, aku sudah berdosa pada sorga dan pada Bapak gitu ya. Tolong aku, terima aku sebagai karyawanmu, jangan sebagai anakmu lagi. Kayaknya dia sudah merancang itu sepanjang perjalanan. Tapi ketika dia sampai ke rumah bapaknya, masih jauh dari rumah, bapaknya dari jauh sudah melihat, respon yang diterimanya ternyata 180 derajat dari bayangan yang ada di kepalanya. Ternyata sang bapak lari dengan gembira gitu ya. Anaknya dipeluk dengan sayang, mungkin cium pipi, pipi kanan kiri gitu ya. Mungkin dielus-elus rambutnya, pokoknya dengan penuh sayang, ekspresi seorang orang tua yang rindu pada anaknya yang tiba-tiba pulang lagi. Lalu anaknya ini mulai memohon, Pak, aku sudah berdosa terhadap Bapak, aku sudah berdosa terhadap sorga, aku sekarang pulang, tapi jangan perlakukan aku sebagai anak, aku cuma ingin menjadi seorang pekerja gitu ya. Tapi bapaknya gak mau denger, bapaknya justru panggil hamba yang lain, tolong ambil jubah yang terbaik gitu ya, tolong ambil sepatu, tolong ambil cincin. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini simbol. Jubah itu simbol apa, Bapak Ibu? Jubah itu simbol kehormatan. Cincin simbol apa? Cincin itu simbol garis keturunan. Bangsawan-bangsawan dulu itu punya cincin yang pakai logonya mereka, logo kebangsawanan mereka, lalu semua anak-anaknya dipakaikan cincin itu, gitu ya. Lalu apalagi alas kaki, gitu ya. Alas kaki itu juga simbol penerimaan. Lalu bukan cuma sampai di situ, ayo potong lembu, gitu ya. Undang semua orang pesta, bla 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 bla. Lalu terjadilah pesta. Cuma dalam kegembiraannya sang bapak lupa memanggil anak sulung. Kenapa bapak lupa manggil anak sulung? Anak sulung pulang nih Bapak Ibu. Pas pulang, kok rumah rame banget ada pesta. Panggillah pembantu yang lagi lewat. Sini. Kenapa ada pesta di rumah? Oh itu adik bungsu sudah pulang. Bapakmu sudah masak domba, masak lembu yang gembung gitu ya. Lalu kakaknya langsung mangkol ke sini nih Bapak Ibu. Wah, gondoknya segimana gitu ya. Dan dia menolak untuk masuk rumah. Dan ketika pembantu menyampaikan itu anak sulung sudah pulang tapi gak mau masuk rumah, bapaknya yang keluar. Lalu bapaknya bilang, kenapa kamu gak mau masuk rumah? Itu adikmu sudah pulang. Adikmu yang tadinya mati sudah hidup lagi, adikmu yang tadinya hilang sudah ketemu lagi. Lalu anak ini meluapkan emosinya. Apa emosinya? Bapak, saya sudah bertahun-tahun melayani Bapak. Saya melayani Bapak dengan baik. Saya gak pernah membantah, saya gak pernah melawan. Saya anak yang taat, saya anak yang berbakti. Tapi satu kambing aja saya gak pernah dikasih. Kok adik saya yang sudah ugal-ugalan, adik saya yang sudah durhaka, adik saya yang sudah menghabiskan harta Bapak, adik saya yang sudah main pelacur berhari-hari di kampung orang gitu ya. Kok dapat lembu? Tega banget ya Bapak. Ini adalah ungkapan ketidakadilan Bapak Ibu. Merasa diperlakukan tidak adil. Lalu apa jawab sang bapak? Nak, kamu kan tiap hari tinggal sama Bapak. Apa yang jadi milik Bapak, itu jadi milik kamu. Kamu mau potong kambing gak usah bilang sama Bapak, potong aja. Kamu mau potong sapi gak usah bilang Bapak, potong aja. Orang punya Bapak punya kamu juga kok. Itu kata si Bapak. Lalu si Bapak mengingatkan lagi, tapi adikmu ini sudah mati hidup lagi gitu ya. Sudah hilang ketemu lagi. Itu adalah ungkapan sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu, bagaimana firman Tuhan ini berbicara kepada kita? Ini perumpamaan. Perumpamaan pasti ada maknanya. Dalam hidup kita, pelayanan sebagai gereja, gitu ya, kita seringkali mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Betul Bapak Ibu? Dari sekolah minggu kan?
Kita anak Tuhan, bahkan ditambahkan kita anak raja. Rajanya adalah Tuhan Yesus. Dari sekolah minggu kita sudah terdidik, kita terlatih, kita adalah anak Tuhan. Tetapi ternyata dari anak-anak Tuhan itu ada yang jatuh. Jatuhnya karena apa? Masa lalu yang kelam. Masa lalunya apa? Oh, banyak. Nggak usah dibeberin satu-satu masa lalu, pasti setiap orang punya masa lalu. Cuma ada yang masa lalunya putih, ada yang masa lalunya abu-abu, nah ada yang masa lalunya gelap banget. Ini yang dilabelin itu adalah yang masa lalunya gelap banget nih Bapak Ibu. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang masa lalunya gelap banget, kita seperti anak sulung yang tergoda untuk menghakimi. Apa penghakiman kita? Kamu gak layak, kamu gak pantas untuk kembali berkumpul bersama-sama dengan kita. Itu Bapak Ibu. Padahal apa? Padahal dari sudut pandang orang yang kita labeli itu, gitu ya, sebenarnya mereka sudah menguatkan hati, gitu ya, memantapkan roh mereka, memantapkan tekad mereka untuk bertobat, untuk kembali pulang. Tapi ketika kembali pulang, kita yang anak sulung justru memandang mereka dengan remeh, memandang mereka dengan hina, ditambah label, jangan bergaul sama dia mah bla 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 bla. Seperti itu Bapak. Itu yang membuat orang kemudian sulit sekali mengalami pertobatan, karena hambatannya ternyata berasal dari kita anak-anak sulungnya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat perjalanan hidup bangsa Israel. Ketika bangsa Israel di negeri Mesir, mereka berteriak pada Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan lepaskan kami, Tuhan bebaskan kami, bla 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 bla. Lalu Tuhan dengan kekuatan yang dahsyat membebaskan mereka, melepaskan mereka, membawa mereka ke tanah Kanaan. Sampai enggak Bapak Ibu? Ke tanah Kanaan. Sampai? Enggak ada yang bisa jawab. Orang yang keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan? Enggak. Yang sampai itu cuma 2 orang. Siapa 2 orang itu? Yosua dan Kaleb. Yang lainnya kemana? Termasuk Musa ya. Yang lainnya kemana? Yang lainnya tidak pernah sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan ini mereka memberontak kepada Tuhan. Baca saja perjanjian lama. Pemberontakan mereka dimulai dengan membuat patung anak lembu emas. Pemberontakan mereka yang berikutnya akan membunuh Musa karena kehabisan air. Pemberontakan berikutnya mereka akan membunuh Musa karena apa? Gak punya makanan, kehabisan makanan gitu ya. Tunggang balik mereka jatuh dalam dosa. Lalu ketika sampai di tanah Kanaan, baru perbatasan, mereka menolak untuk masuk. Kenapa mereka menolak untuk masuk? Karena mereka mengatakan orangnya tinggi-tinggi, gede-gede, raksasa-raksasa, temboknya tinggi, lebar-lebar, tebel-tebel gitu ya. Kami gak mau masuk ke tanah Kanaan. Lalu mereka malah bilang kami mau balik ke Mesir. Masa lalu bangsa Israel gelap sekali, penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka dihukum oleh Tuhan. Tidak pernah masuk ke tanah Kanaan, tetapi mereka semua mati di padang gurun. Tapi mereka punya keturunan yang lahir di padang gurun, Bapak Ibu. Keturunan mereka ini, ya kalau kita mau bilang keturunannya, mereka itu keturunan dari orang-orang yang masa lalunya gelap. Mereka keturunan pemberontak, mereka keturunan pengkhianat. Pemberontak kepada siapa? Kepada Tuhan. Pengkhianat kepada siapa? Kepada Tuhan. Masa lalu mereka gelap sekali dari sudut pandang keluarga. Tapi apa? Tapi Tuhan kemudian mengatakan dalam bacaan kita tadi, Yosua pasal 5
Ayat yang kita baca pertama itu Bapak Ibu ayat 9. Dikatakan di sana, aku telah menghapuskan celak Mesir. Artinya apa? Artinya Tuhan mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukan oleh leluhur mereka. Tuhan mengampuni kesalahan leluhur mereka. Anak-anak yang baru ini, mereka bebas lepas dari kesalahan leluhur mereka. Lalu Tuhan mengatakan bikin perjanjian. Ayo, sunat mereka lagi. Maka kemudian rame-ramelah dilakukan upacara sunatan massal, Bapak Ibu. Ini massalnya bukan 10-20 orang, tapi sunatan massalnya ratusan ribu orang. Bayangan tuh, capek banget kali Yosua nyunat banyak orang kali ya. Tapi dibantuin juga oleh yang lain mungkin. Karena kalau sendirian nyunat ratusan ribu orang, gak bakal tahan lah Yosua juga. Semua disunat. Semua diperbaharui. Lalu masuklah kata-kata Daud. Apa kata-kata Daud? Ketika kita mau bertobat, gitu ya, ketika kita mau bertobat, yang pertama harus kita lakukan adalah akuilah kesalahanmu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan ku buka kesalahanku, gitu ya. Di hadapan Tuhan ku beberkan dosa-dosaku, pelanggaranku, apapun. Ketika kita mengungkapkan semua dosa-dosa dan kesalahan kita itu butuh keberanian untuk melakukannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebanyakan orang pengennya kalau punya dosa diapain Bapak Ibu? Ditutupi. Kalau perlu gak boleh ada yang tahu. Termasuk kalau Tuhan juga bisa gak tahu. Kalau perlu Tuhan juga gak perlu tahu dosa saya. Ditutupi. Nah, ditutupinya banyak dengan cara-cara. Kalau ikutin ini ya, ikutin tentara itu yang dibilang baju kamuflase gitu. Apa sih baju kamuflase Bapak Ibu? Ya kalau nempel di rumput-rumput, baju kita mirip dengan rumput-rumput. Itu kan meniru bunglon kan Bapak Ibu ya. Meniru bunglon, coba bunglon kalau nemplok dimanapun dia mengikuti tempat yang dia templok gitu ya. Kadang-kadang kita menutupi dosa kita. Kadang-kadang kita sengaja yang namanya kesalahan itu dibungkus rapet-rapet. Gak boleh ada yang tahu, gak boleh ada yang denger. Tapi ada peribahasa Indonesia Bapak Ibu. Apa peribahasa Indonesia? Zaman sekarang anak-anak gak tahu peribahasa karena gak pernah menghafal peribahasa. Tapi ketika saya sekolah SD, SMP, saya harus menghafal 100 peribahasa Indonesia. Salah satunya berbunyi begini, serapat-rapatnya membungkus bangkai. Lanjut, ada yang tahu? Hah? Baunya akan tercium juga. Serapat-rapat kita menutup dosa kita, serapat-rapat kita menutup kesalahan kita, entah kapan tahu ternyata dosa dan kesalahan kita itu akan keluar. Kan seperti yang sekarang sedang terbeber ya Bapak Ibu ya. Teman saya sampai menelpon, gua gak nyangka dia begitu. Bisa menebak Bapak Ibu siapa yang saya bilang? Yang lagi rame sekarang? Saya gak nyangka ternyata dia begitu. Karena serapi apapun kita membungkus kesalahan kita, membungkus dosa kita, suatu saat itu akan terungkap juga. Gitu ya. Itu. Jadi daripada terungkap bikin malu, lebih baik kita bertobat, ungkapkan dulu kepada Tuhan, dan itu butuh keberanian yang hebat untuk kita mengungkapkannya. Tuhan, saya sudah berdosa. Kalau anak tadi dengan tegas mengatakan, Bapak, saya sudah berdosa terhadap surga, saya sudah berdosa terhadap Bapak, gitu ya. Nah, kita ungkapkan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah berdosa. Kalau perlu kita beberkan satu-satu dosa kita apa. Habis kita mengungkapkan semua dosa kita, barulah kita memohon pengampunan. Lalu bagaimana, apakah pengampunan itu diberikan Bapak Ibu? Lihat Alkitab kita untuk anak yang durhaka itu, gitu ya.
sudah durhaka, sudah menghabiskan warisan, sudah hidup dalam kenistaan, sudah hidup dalam kemurtadan gitu ya. Ternyata ketika pulang kepada bapaknya, respon bapaknya adalah menerima tanpa pengadilan. Menerima tanpa mengeluhkan kesalahan anak-anaknya. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kita yang berikutnya Bapak Ibu. Dalam 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Dikatakan, aku tidak lagi memandang seseorang dengan pandangan manusia. Kenapa? Karena kalau pandangan manusia Bapak Ibu, ini kembali ke peribahasa nih pandangan manusia Bapak Ibu. Sekali lancung ke ujian, lanjut, ada yang tahu? Waduh, peribahasanya gimana ini? Sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak akan dipercaya lagi. Artinya apa? Sekali kita jatuh dalam kesalahan, seumur hidup kesalahan itu seperti tertulis di jidat kita. Misalkan kalau saya pernah hamil di luar nikah gitu Bapak Ibu ya, maka di jidat saya ada tulisan nih, perempuan nakal. Gitu ya. Atau kalau saya pernah mengganggu suami orang dulu, bukan sekarang, karena sudah bertobat, nih di sini terpampang besar nih, pelakor gitu. Apalagi tuh Bapak Ibu. Itu di mata manusia. Sampai kapanpun label ini atau stigma ini tidak akan pernah bisa lepas. Dan Paulus mengatakan, aku tidak pernah lagi memandang orang dengan sudut pandang manusia. Lalu sudut pandang apa yang dipakai oleh Rasul Paulus Bapak Ibu? Yang dipandang oleh Rasul Paulus adalah sudut pandang Tuhan. Apa sudut pandang Tuhan itu? Ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21 dikatakan, semua yang ada di dalam Tuhan adalah apa? Adalah ciptaan? Ciptaan apa? Baru dibaca tadi Alkitabnya. Semua yang ada di dalam Tuhan adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Dulu masa lalu saya hitam banget, sehitam-hitamnya, lebih hitam dari ter kali masa lalu saya. Tetapi ketika saya sudah memantapkan hati untuk bertobat, ketika saya sudah mengungkapkan semua dosa saya di hadapan Tuhan, lalu Tuhan memulihkan saya dengan pengampunan, maka di dalam Tuhan saya adalah ciptaan baru. Ciptaan baru artinya apa Bapak Ibu? Kembali putih cemerlang. Siapa yang suka baca novel online atau game online? Tuh kalau saya suka baca novel online tuh Bapak Ibu. Setiap kali saya, ini sedang rame-ramenya iklan nih, karena setiap kali baca novel online iklan itu muncul terus. Apa sih iklannya Bapak Ibu? Saya buka lemari, ternyata saya punya baju putih banyak banget, setumpuk baju putih Bapak Ibu. Tapi setumpuk baju putihnya itu apa? Ada yang putih sudah kekuningan, ada yang putih bintik-bintik coklat gitu ya. Lalu ada lagi yang putihnya itu udah kalau kata orang Sunda mah acak kadut gitu loh. Artinya putihnya itu udah nggak bagus. Baju-baju itu udah nggak layak dipakai karena warnanya sudah bukan putih lagi. Tapi iklan online itu mengatakan cukup taburkan sekian miligram, kasih air panas, rendam baju putihnya setengah jam, kucek-kucek, hasilnya seperti baru putih cemerlang. Ditutup iklannya dengan bahasa, jadi nggak perlu beli baju baru lagi, sebab baju putih saya banyak sekali. Itu iklannya kan begitu Bapak Ibu ya. Dicuci oleh deterjen khusus, baju putih yang sudah tidak bisa dipakai ternyata menjadi putih cemerlang. Iklan online Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kita juga sudah dicuci Bapak Ibu. Dicuci oleh apa kita? Ayo. Kita semua juga sudah dicuci. Dicuci oleh apa? Oleh apa? Kita semua sudah dicuci oleh darah Yesus yang mengalir di atas kayu salib.
karena itu Paulus dengan tegas mengatakan siapa yang ada di dalam Tuhan dia adalah ciptaan baru. Tapi masa lalunya gimana Tuhan? Ada gak yang bisa membuang masa lalu Bapak Ibu? Enggak kan? Masa lalu itu akan tetap ada. Tapi sebagai apa? Masa lalu yang tetap ada itu sebagai cermin pembelajaran kita. Oh dulu saya bodoh banget ya melakukan dosa itu. Oh dulu saya bodoh banget ya melakukan kesalahan itu. Jadi ternyata masa lalu itu adalah tidak bisa dilupakan, tetapi bisa dipakai oleh kita sebagai bentuk gitu ya. Bentuk perenungan di masa depan kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada orang yang labelnya berdosa di keningnya dengan aneka macam dosanya, ketika dia sudah melakukan pertobatan dan gereja sudah mengakui dia bertobat, kan kalau orang berdosa kan apa hukumannya di gereja Bapak Ibu? GKI apa namanya? Pengembalaan khusus, ya kan? Nah kan udah dapat pengembalaan khusus, berarti dia sudah bertobat. Kalau sudah bertobat berarti dia adalah ciptaan baru. Karena itu kita harus memandangnya jangan dengan pola pandang manusia, tapi pakailah pola pandang Tuhan. Dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Perlakukan dia sesuai dengan apa yang sekarang sedang dia lakukan. Bayangkan kalau orang-orang seperti itu datang ke gereja, disambut hangat oleh warga gereja gitu Bapak Ibu ya, maka dia akan semakin betah di gereja Bapak Ibu. Bahkan mungkin dia akan menjadi jauh lebih aktif dari kita. Karena apa? Karena orang yang diampuni dosanya, kata pemazmur, sukacitanya akan sangat besar. Dan sukacita yang besar ini menjadi daya dorong dia untuk berkarya di dalam gereja. Tapi kalau dia sudah bertobat tetap dicibir gitu Bapak Ibu ya, tetap dipandang hina. Aduh, boro-boro mau berkarya di gereja, yang ada kemudian masih bagus kalau pindah gereja. Tapi ternyata kalau pindah kepercayaan, itu bukan dia lagi yang berdosa Bapak Ibu. Tapi siapa yang berdosa? Kita yang tidak bisa menerima pertobatannya dia. Kita yang iri sama orang berdosa. Ini sama orang berdosa kok iri ya? Nah ini anak sulung kan begitu kan, iri sama siapa? Iri sama adiknya karena disayang bapaknya. Lalu bapaknya bilang, ngapain kamu iri? Orang kamu bersama-sama bapak setiap hari kok. Makanya ngapain kita iri sama orang berdosa? Justru yang harus kita lakukan adalah terimalah orang berdosa tersebut. Dan ini sesuai dengan tema kita hari ini Bapak Ibu. Apa tema kita hari ini? Ya. Yesus menerima orang yang berdosa. Itu di keningnya nempel tuh, pemungut cukai berdosa. Karena tukang pajak pemungut cukai itu Bapak Ibu ya. Di perempuan-perempuan di keningnya nempel pelacur, apalagi tuh Bapak Ibu. Lalu di keningnya orang-orang Farisi orang suci, di keningnya imam orang suci, calon warga negara sorga. Melihat Yesus bergaul dengan itu, kok katanya Mesias, katanya anak Allah gitu ya, katanya Rabi yang agung, kok bergaulnya sama orang-orang berdosa sih? Harusnya sama kita dong orang-orang suci. Kan sama-sama masuk sorga nanti bareng-bareng. Itu kan pola pandang orang-orang Farisi dan imam-imam Bapak Ibu. Nah kalau kita bersikap seperti itu, berarti kita adalah orang-orang Farisi zaman modern, abad milenial. Bait Allahnya yang udah gak ada, tapi orang Farisinya masih banyak di dalam gereja. Hari ini Minggu Prapaskah keempat kita diingatkan, yuk mari kita terima orang-orang berdosa. Seperti Tuhan menyambut mereka, kita sambut mereka. Seperti Tuhan menerima mereka, kita terima mereka.
Dan kemudian bersama-sama kita akan merayakan kemenangan kita. Kalau orang Islam kemenangannya ada di hari raya Idul Fitri, orang Kristen kemenangannya ada di hari raya apa Bapak Ibu? Paskah. Karena itu kalau perlu sebelum hari raya Paskah, mari kita jemput orang-orang yang terhilang itu, kita terima mereka. Dan bersama-sama nanti kita akan merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita untuk dapat melakukan semua itu. Amin. Kita bersaat teduh sejenak sebagai respon terhadap firman Tuhan. Selesai. Jemaat kami undang berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat bersama-sama. Dan doa syafaat ini nanti akan diakhiri dengan menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Firman yang mengajarkan kepada kami agar kami dapat menerima saudara-saudara kami yang hidup dalam dosa, yang telah melakukan pertobatan, untuk kembali hidup bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang membangun kerajaan Allah melalui karya nyata di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Oleh karena itu berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukan semua itu. Pada saat ini Tuhan, dalam rangka menaikkan doa syafaat kami secara khusus, kami juga ingin mendukung dalam doa saudara-saudara kami yang berbahagia, karena Tuhan telah tambahkan 1 tahun lagi dari umur mereka. Kami ingin mendukung dalam doa saudara kami Maisaro, Efren, Nikolas Batu, Yatmi, Kepi Junaidi, Christine Sitorus, Lasta Sihombing, Lael Manuhuruk, C. Aprildo, Stepanus OM, Kristina Siagian, Sukaisi, Heni Huta Barat, Mulyani, Yuliati EA, Ipan Alpian, Nita Sintawati, Insriasih, dan Farel Sialagan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan kiranya berkenan hadir dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan berkenan memberikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan, ketabahan dan kesabaran, roh hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Teristimewa Tuhan mampukan mereka untuk dapat memakai hidup yang telah Tuhan beri kepada mereka untuk dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga secara khusus ingin mendukung dalam doa saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Bapak Yohanes Walanda, Bapak Daniel Siahaan, Ibu Yuliana P, Ibu Sundari, anak kami Joel, dan Penatua J. Sialagan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkenanlah Tuhan melawat mereka secara pribadi. Berkenanlah Tuhan menilik segala sesuatu yang menjadi sakit penyakit mereka.
Dan berkenanlah Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih karunia, rahmat dan kuasa untuk menjamah tubuhnya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, untuk memberikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan yang asalnya dari dalam tangan Tuhan. Berkati setiap obat-obatan yang mereka makan, mereka minum, agar semua itu boleh menjadi salah satu sarana bagi penunjang kesembuhan mereka. Kami juga menyerahkan tiap-tiap anggota keluarga ke dalam tangan kasih Tuhan. Berikan kepada tiap-tiap anggota keluarga kekuatan dan kesehatan, juga ketabahan dan kesabaran, sehingga dengan semua anugerah itu mereka boleh dikuatkan dan dimampukan untuk dapat terus menjaga, merawat dan mendampingi saudara-saudara kami yang sakit ini dengan penuh cinta kasih dan kesetiaan berdasarkan kehendak-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga secara khusus ingin mendukung dalam doa untuk umat-Mu yang ada di GKI Pamanukan ini. Teristimewa bagi umat-Mu yang saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan, baik pergumulan pribadi, pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan dalam bidang studi, pergumulan dalam pekerjaan, atau pergumulan di tengah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apapun yang menjadi beban pergumulan dari umat-Mu, berkenanlah Tuhan melawat mereka pribadi lepas pribadi, dan berkenanlah Tuhan menilik segala sesuatu yang menjadi pergumulan mereka. Urapi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, roh hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga dengan semua anugerah itu mereka boleh dikuatkan dan dimampukan untuk dapat bebas dan lepas dari pergumulan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga ingin mendukung dalam doa untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan, yang merindukan kehadiran seorang pelayan Tuhan sebagai gembala di tempat ini. Tuhan kiranya berkenan menilik kerinduan umat-Mu di tempat ini untuk melihat semua itu. Dan Tuhan kiranya berkenan untuk menjawab harapan dari umat-Mu di tempat ini dengan mengirimkan seorang pelayan yang baru, yang bisa dengan sepenuh hati melayani umat-Mu di tempat ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan keinginan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga secara khusus ingin mendukung dalam doa untuk setiap rencana kerja yang dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Untuk persiapan perjamuan kudus, Tuhan berkati pendeta yang akan melayani, Tuhan berkati penatua yang akan menjadi penyelenggara, dan Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang sudah menjadi anggota SIDI untuk datang melakukan perjamuan kudus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami juga tidak lupa ingin mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana kami sadar ada banyak beban yang harus ditanggung oleh para pemimpin bangsa dan negara kami. Oleh karena itu kami serahkan para pemimpin bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, roh hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Tuhan lengkapi mereka dengan roh dan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dengan semua anugerah itu ketika mereka mengambil keputusan dalam pemerintahan ini, mereka akan mengambilnya bukan demi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu, melainkan mereka akan mengambilnya demi kepentingan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Jaga dan pelihara bangsa dan negara kami Tuhan, jauhkan dari segala sesuatu yang jahat, baik dari orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap bangsa dan negeri ini, maupun dari kuasa-kuasa jahat yang merajalela yang ada di negeri ini. Kami serahkan negeri ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan tidak lupa kami juga ingin mendukung dalam doa untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang dalam kerinduan mereka untuk melakukan lebaran bersama dengan keluarga. Banyak orang yang pada saat ini melakukan perjalanan mudik. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sedang melakukan perjalanan mudik ini, agar mereka boleh melakukan perjalanan dengan baik, boleh sampai di tempat tujuan masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan biarlah bangsa dan negeri ini boleh Tuhan kondisikan senantiasa dalam kondisi aman ketika hari raya lebaran dijalankan. Dengan demikian kami percaya kasih setia Tuhan akan senantiasa ada bagi negeri kami. Dan inilah seru syafaat kami Tuhan, yang hanya berani kami naikkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Dan di dalam nama itu bersama-sama kami akan berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mensyukuri anugerah pengampunan dan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan pengampunanmu. Terimalah persembahan juga seluruh hidup kami, agar senantiasa memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sumber
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tak ada gading yang tak retak. Setiap kita tak luput dari kesalahan, namun Tuhan menerima dan memulihkan kita. Marilah tuturkan berita pemulihan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Sang Pengasih, menyambutmu dalam dekapannya. Kiranya Yesus Sang Juru Selamat menuntunmu kembali pada jalan yang benar. Dan kiranya Sang Roh Kudus Sang Pembimbing memampukanmu hidup dalam pertobatan. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya.